Selamat pagi teman curhat. Jumpa lagi bersama saya Arif Nurhidayat di Curhat Energi. Hari ini adalah Curhat Energi yang keempat. Saya ditemani oleh rekan saya yang istimewa. Beliau adalah Miss Indonesia 2024 ya, dan juga engineer ya, lulusan bioengineering. Saya perkenalkan Mbak Pinka. Selamat pagi Mbak Pinka. Selamat pagi Mas Aris. Semangat pagi. Kalau bicaranya semangat pagi biasanya ada lanjutannya tuh Mbak. Iya. Pagi. Ya. Nah, gitu. Hari ini kita juga kedatangan narasumber yang Ya. sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia dan juga Direktur dari Pertamina New and Renewable Energy. Kita sambut Bapak Norman Ginting. Semangat pagi, Mas Aris, Mbak Pinka. Pagi. Nah, rekan curhat energi episode keempat kali ini kita akan membahas tentang peranan masyarakat energi terbarukan Indonesia dalam mendukung program dekarbonisasi dan transisi energi di Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap bahwa curhat energi ini bisa memberikan inspirasi, apalagi narasumber kita hari ini bukan hanya ketua organisasi yang cukup besar di Indonesia, tapi juga beliau adalah praktisi dan pelaku di bidang industri, ya Mbak ya? Ya, dan tentunya karena ini banyak banget nih pasti teman-teman saya yang Gen Z, anak muda pasti banyak banget yang berkontribusi di sektor energi baru dan terbarukan. Pasti hari ini kalau misalnya dengerin podcast ini banyak banget dapat insight dari eksekutor langsung. Iya, nah langsung saja ya. Pasti teman curhat pada banyak yang pengen tahu nih Pak Norman. Kalau dari sudut pandang Pak Norman, sekarang itu banyak kata-kata yang sebenarnya mungkin tidak dimengerti ya, atau kurang dimengerti oleh teman curhat sekalian. Tentang dekarbonisasi dan transisi energi. Menurut Pak Norman, apa sih cara yang paling mudah mengilustrasikan tentang kata dekarbonisasi dan transisi energi ini? Oke, makasih ya Mas Arif, Mbak Pinka. Ini saya rasa forum yang tepat ya untuk kita bisa mensosialisasikan apa itu energi transisi, apa itu dekarbonisasi gitu ya. Karena kelihatan selama ini bahasanya itu terlalu Tinggi. high level gitu Iya. ya. Kita perlu down to earth lah supaya bisa mudah dipahami. Iya. Secara prinsip memang kita tahu ini kan isunya banyak isu tentang lingkungan ya. Bahwa sekarang namanya global warming sudah bisa dibilang mengganggu ya ekosistem lingkungan. Dan sekarang isunya bukan hanya tentang global warming, isunya lebih kepada bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan energi di kita. Jadi kalau kita bicara dekarbonisasi, intinya adalah bagaimana kita bisa mengurangi jejak karbon dalam kehidupan sehari-hari. Simpelnya misalkan nih, dalam kita berkendara. Kita kalau bisa kita hitung tuh, berapa karbon oksida yang dihasilkan dari penggunaan kita. Misalkan kita mulai berangkat dari rumah ke kantor atau nongkrong di kafe, kalau kita pakai kendaraan pribadi atau kendaraan pribadi yang boros BBM, itu berapa itu? Ya kan? Tapi kalau kita pakai angkutan umum, lebih sedikit lagi ya, karena berbagi dengan yang lain. Atau kalau mau ya, kita jalan kaki. Lebih sehat dong. Lebih sehat ya. Atau pakai sepeda, ya kan? Ya itu contoh bagaimana kita bisa mengurangi jejak karbon. Kenapa? Kita tahu jejak karbon, CO2 ini dianggap adalah bagian dari gas rumah kaca. Sama halnya dengan metan, dan itu menyebabkan global warming. Menyebabkan bumi makin panas. Kalau bumi makin panas artinya apa? Artinya ekosistem atau kita bisa sampaikan dunia ini tidak lagi jadi stabil. Karena terlalu tinggi temperaturnya bisa mempengaruhi es bisa mencair. Mempengaruhi curah hujan. Mempengaruhi iklim, mempengaruhi yang namanya itu musim hujan atau musim panen dan lain sebagainya, bisa mempengaruhi yang namanya itu panen ya, sehingga nantinya gagal panen sering terjadi. Artinya banyak dampak negatif yang dihasilkan, dan ini memang saatnya kita memahami bahwa yang namanya dekarbonisasi itu penting dalam konteks apa? Bagaimana kita bisa mengurangi emisi karbon yang kita gunakan. Dan it start dari our mindset. Bagaimana sih sebenarnya Bapak selaku Ketua Umum NETI? Nah, ini tuh bisa mencapai target net zero emission itu. Net zero emission di kita disampaikan 2060 ya. Dalam banyak kesempatan Presiden bilang lebih cepat. Artinya memang gini,
tidak semua memang energinya itu bisa betul-betul low carbon atau zero carbon emission. Kita masih membutuhkan pemanasan, kita masih membutuhkan kendaraan berbasis fosil ya. Kita masih membutuhkan juga mungkin sebagian pembangkit gas juga masih diperlukan. Pembangkit batu bara mungkin sebagian masih diperlukan dalam konteks untuk menjaga ketahanan energi kita. Tapi pelan-pelan bagaimana sebetulnya bahwa emisi yang dihasilkan dari pembangkit-pembangkit yang kita tidak bisa kita kurangi ya, CO2-nya itu bisa di-offset dengan yang lain. Makanya perlu nanti pelan-pelan ditransisi dengan tenaga surya atau tenaga angin atau biomass gitu ya. Sehingga nantinya tidak lagi kita bicara tentang volume karbon yang besar lagi. Kita pelan-pelan kita kurangin. Nah, ada teknologi yang namanya itu carbon capture, ada CCUS yang bisa disimpan. Dan bisa juga sebetulnya nggak usah rumit-rumit loh, nanam pohon. Nanam pohon, ya. Ya kan? Nanam pohon itu sesuatu yang bisa menangkap karbon dan menghasilkan oksigen gitu ya. Jadi itu adalah sebetulnya secara alami adalah carbon capture, menangkap karbon yang ada di udara gitu. Jadi makin kita jaga lingkungan kita, makin kita jaga ekosistem lingkungan kita ya, pohon-pohon yang ada, ya itu bisa membantu bagaimana bisa menangkap karbon gitu ya. Nah itu yang kita sebut namanya net zero emission. Artinya memang pelan-pelan secara gradual kita bisa mengurangi jejak karbon emisinya dengan energi terbarukan. Nah, kalau tadi pertanyaan Pinka terkait dengan bagaimana peran METI. Peran METI itu adalah kita sebut namanya itu kayak strategic platformnya. Bagaimana ini bisa menjadi bridging, jembatan antara pemerintah dan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan tentunya industri dan lain sebagainya. Karena namanya METI, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia. Kalau namanya masyarakat tentunya dia harus bisa mewakili kepentingan masyarakat. Nah, dalam konteks ini tentunya apa yang menjadi kepentingan masyarakat, bagaimana lingkungan yang semakin baik gitu ya. Bagaimana sebetulnya kalau kita bisa lihat nantinya konteks yang lebih besarnya lagi, energi terbarukan ini bisa menjadi andalan energi di Indonesia, andalan suplai listrik di Indonesia. Nah itu konteks METI bisa mensuarakan itu. Karena kita bisa melihat sebetulnya kita tuh banyak punya sumber daya energi terbarukan. Jadi untuk transisi energi, kalau misalkan memang saya tahu, transisi energi itu berarti kita harus supply-nya mencukupi. Aksesibilitas, affordabilitas ya. Kemudian juga sama yang saya tahu Pak, koreksi Pak Roman. Dan yang ketiga adalah sustainability. Nah, adanya METI itu sebagai melting pot dari berbagai dari pemerintahan tentunya level kebijakan, dari tadi industri sebagai eksekutor dan juga masyarakat sebagai penerima manfaat tentunya. Nah, sekarang saya sedikit bergeser dulu nih. Kalau tadi Bapak sebagai Ketua Umum METI, ini sebagai Pertamina. Nah, gimana tuh Pak secara teknologi ya, Bapak yang profesional ini bisa dalam tanda kutip berupaya untuk merealisasikan konversi tersebut menjadi sesuatu yang tadi Mbak Pinkan bilang affordable ya. Jadi teknologi kalau kita bicara energi terbarukan dulu mahal, dulu ya. Tapi sekarang makin murah. Itu sama kayak handphone. Handphone zaman-zaman 90-an kan puluhan juta ya. Sekarang kan murah. Tenaga surya, waktu saya pertama kali ikut itu proyek di tahun 2013-2014, itu pertama-tama awal PLTS di Indonesia. Kalau nggak salah ada Capman 13 sekitar 2013-2014 itu masih kalau lihat di situ, itu tarifnya masih 25 sen per kWh dulu. Ya kan? Kalau sekarang coba lihat berapa? Hanya 6, 7 sen atau 5 sen, bervariasi antara 5, 6, 7 sen. Ya kan artinya Pak? Dalam 2013, sekitar 12 tahun yang lalu sampai sekarang, nggak sekitar 12 tahun, penurunan cukup drastis ya. Dari 25 hingga 5, berarti seperlima. Ya kan? Cukup banyak kan gitu ya. Artinya apa? Teknologi berkembang. Energi terbarukan, teknologi yang dulunya mahal, makin lama makin berkembang. Karena apa? Karena memang riset mendorong energi terbarukan itu makin banyak gitu ya. Nah, dalam konteks ini memang saya sih melihatnya adalah
oke bahwa kita memang jangan sampai hanya sebagai user teknologi, tapi kita harus bisa yang meng-create teknologi. Karena kita itu nggak bisa tergantung terus-menerus kepada negara lain. Oke lah, untuk awal-awal kita belajar ya, kita beli teknologinya ya. Tapi negara lain saya pikir juga kayak gitu. China juga saya pikir dulu juga mereka nggak ngerti ya. Tapi mereka belajar ke negara lain, mereka adopt, mereka pelajarin. Dan akhirnya mereka sudah punya teknologi dan mereka bisa even jual teknologi ke negara lain. Nah sekarang kita masuk kepada fase itu, kita punya market yang besar tadi, dan sekarang arah negara ini sudah semakin benar untuk mendorong transisi energi terbarukan. Nah, sekarang bagaimana kita mendorong yang namanya itu kemandirian teknologi, kita betul-betul kita kuasai. Kayak Mbak Pinka sebagai engineer itu, that's your challenge tuh. Bagaimana bisa menjawab tantangan, kebutuhan, penguasaan teknologi kita. Dan saya pikir orang kita nggak kalah pintar lah dari negara lain nih. Nah, kalau ini yang lagi seru nih, Pak Norman, yang akhir-akhir ini, kalau sampah itu apakah bisa Waste to masuk ke energy. energi terbarukan ya? Benar. That's part of Gimana energi tuh baru terbarukan. logiknya tuh sampah, tapi kok bisa jadi Iya. energi terbarukan gitu? Iya. Gimana tuh? Kenapa sampah energi terbarukan? Karena sampah kalau dibiarin itu menghasilkan namanya gas metan. Saya tadi baru baca salah satu artikel yang menyebutkan ya, di Bantar Gebang itu salah satu produsen metan nomor 2 terbesar di dunia. Wow. Tahu nggak Seru ya? metan itu, nanti tolong cek ya, sekitar 20-30 kali daya rusaknya dibandingkan CO2, red atmosphere ozone. Daripada dia menghasilkan tadi daya rusak yang lebih parah kalau dibiarkan di atmosfer, sebaiknya dimanfaatkan. Pertama, kita bisa manfaatkan tadi itu untuk bisa menghasilkan energi. Jadi sebetulnya gini, daripada nantinya itu terbuang percuma, nggak menghasilkan energi, kan bisa dihitung tuh. CO2 yang bisa dikurangi dengan kita melakukan namanya itu teknologi pemanfaatan sampah. Jadi energi yang dihasilkan luar biasa. Jadi itu renewable energy juga. Gitu ya. Oh, jadi firm ya bahwa sampah itu masuk ke ranah renewable energy. Renewable ya? energy, Iya. gitu. Renewable energy itu maknanya kan sebetulnya luas ya. Ada sustainability terjadi di situ dan bisa mengurangi CO2. Oke, Pak Norman, kita lanjut ya. Apakah masyarakat energi terbarukan Indonesia dan mungkin sedikit spill juga dengan Pertamina New and Renewable Energy fokus pada agenda-agenda transisi energi dan dekarbonisasi yang dicanangkan pemerintah, Pak? Dan konkretnya seperti apa, Pak? Konkretnya adalah bagaimana kita bisa mempercepat realisasi energi terbarukan. Nggak hanya kita bicara energi terbarukan penting, tapi konkretnya adalah kita bangun. Kita melihatnya energi terbarukan itu adalah penting untuk kita bisa memperkuat ketahanan energi. Apalagi dengan situasi geopolitikal yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini, agak terganggu ya pasokan fosil fuel kan gitu ya. Sementara kita tahu energi terbarukan ada dari kita sendiri. Tenaga surya kayaknya itu pasti ada. Geothermal selalu ada. Hydro insya Allah selalu ada ya. Biomass juga kita masih ada terus-menerus. Jadi itu ya bagaimana kita bisa memperkuat ketahanan energi kita. Yang kedua, tahu nggak berapa beban subsidi APBN di sektor fossil fuel? Nah, itu harus Itu kita ketahui juga. is big number, lebih dari 300 triliun rupiah. Wow. Iya kan? Besar sekali kan gitu ya. Poinnya energi baru terbarukan ini bisa solusi untuk bisa mengurangi beban subsidi di fossil fuel. Tadi saya tertarik nih, Mbak Inka, dengan kata ketahanan energi. Tentu bukan hanya di wilayah perkotaan, Pak ya, tapi juga di daerah terpencil dan kepulauan, Pak. Mas Arief, Mbak Vinka tahu nggak? Ada pulau di Indonesia yang mungkin jaraknya kurang lebih hanya sekitar 1 jam dari Singapura atau setengah jam dari Batam, belum mendapatkan listrik sejak Indonesia merdeka. Wow, mana tuh? Nggak tahu saya. Iya. Gimana ya? Bukan hanya satu, ternyata ada beberapa, banyak ternyata. Itu salah satu yang kita lihat. Artinya kita di Pertamina New Renewable Energy ya, saya sebagai ketum METI tentunya gitu ya, terdorong untuk bagaimana kita bisa menjadi solusi terhadap situasi ini gitu ya. Jadi ada suatu wilayah yang
ada satu pulau yang sekarang kita lagi bangun namanya itu PLTS baterai kapasitas 1 megawatt dan kita bangun juga namanya cold storage ice maker di sana. Kenapa? Karena mereka selama ini nggak mendapatkan listrik gitu. Jadi yang listrik mereka lakukan adalah pakai genset swadaya gitu ya. Mereka beli BBM dari Batam gitu ya, dia bawa ke situ menjalankan gensetnya. Itu paling untuk nerangin bisa nyala gitu ya. Lampu penerangan untuk musola atau masjid di sekitar situ gitu ya. Kita melihat itu situasinya memang banyak terjadi di Indonesia seperti itu. Jadi karena kita selama ini tinggal di Jakarta, ya di kota-kota besar gitu ya, akses energi kita cukup baik, cukup berlimpah gitu. Tapi saudara-saudara kita yang lain belum. Nah, tugas kita, METI gitu ya, bagaimana kita bisa mendorong energi terbarukan ini bisa menjadi solusi bagi warga di daerah 3T ya, daerah terluar itu bisa mendapatkan akses energi. Tapi lebih daripada itu bisa membantu menghidupkan perekonomian warga. Jadi memang kita mau bilang sebetulnya energi baru terbarukan ini bisa jadi enabler untuk menghasilkan produk lagi. Itu. Enabler gitu. Itu harus dicatat tuh. Enabler ya. Jadi jual beli listrik atau jual beli minyak rasanya udah old school banget ya. Swadaya energi, swadaya ekonomi sirkular, semuanya Tapi bisa terjadi. ada saya mau cerita sedikit sesuatu yang sangat berkesan ketika kita masang PLTS kemarin tuh di sana gitu ya. Jadi itu ada momen ketika kita mau masang PLTS di sana itu kan kita tanya lokasi ada di mana, lahan ada di mana. Jadi warga di sana, salah satu tokoh masyarakat sana datang ke kita. Mereka menyampaikan kita mau menyediakan tanah kita Pak untuk dipasang PLTS. Diberikan gratis oleh salah satu tokoh masyarakat di sana. Tahu nggak apa yang kita agak sedikit merinding? Apa yang disampaikan? Supaya apa? Ini tanah dari orang tua saya dulu, dari dari kakek-kakek saya dulu. Saya berharap kuburan mereka di alam sana terang dengan adanya PLTS di sini. Merinding. Saya gitu ya, Ngeri. luar biasa loh ininya mereka gitu ya terhadap oke, ini butuh energi gitu ya. Dan kita harus bisa hadir memberikan solusi energi karena ternyata banyak saudara-saudara kita yang lain masih belum dapat akses gitu. Optimisme masyarakat berarti tinggi sekali ya Pak. Berarti METI juga harus lebih visioner nih untuk bisa memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Satu lagi simpulan, berarti energi terbarukan ada hubungannya dengan amal jariah ya. Amal jariah berarti orientasi untuk implementasi energi terbarukan bukan cuma sekedar melistriki ya untuk penyediaan energi tapi juga amal jariah. Ya, jadi harus lebih semangat ya. Lebih semangat. Ada satu lagi story lagi saya mau sampaikan. Jadi waktu kita berkunjung ke sana itu kita melihat masjidnya itu mati gitu ya. Listriknya itu kayaknya nggak nyala gitu kan ya. Agak repot karena mereka masih menggunakan genset. Kita tahu namanya kita pasang PLTS untuk rooftop ya di masjid itu kayaknya nggak ribet lah. Jadi tim kita sebelum kita berkunjung ke sana itu sudah mulai pasang tuh tenaga surya termasuk sistemnya di situ, inverter di atas gitu ya. Jadi pas kita berkunjung ke sana, sorenya itu katanya azan asar sudah menggunakan tenaga surya. Wah, Masya Gitu. Allah. Jadi, dan kita lihat malam itu ya, kita dikirimin video di sana, karena kita malam sudah harus kembali ke Batam, malam itu udah disampaikan, oh sekarang masjidnya udah terang dengan adanya tenaga surya. Tuh, contohnya nyata lah. Banget ya. Kayaknya segmen energi terbarukan emang kayaknya cocoknya di wilayah terpencil dan kepulauan ya. Iya, betul. Karena banyak cerita-cerita yang jangan-jangan kalau dikumpulin Pak Norman yang sering di lapangan nih bisa bikin buku, satu bisa series buku, atau iya. buku nih. Impact-nya mudah-mudahan besar dan kita harapkan itu jadi model. Kita akan replikasi ini di pulau-pulau lain Indonesia, mungkin 1.000 atau 2.000 pulau lain Indonesia. Karena ini mereka butuhkan itu. Saya pengen tahu Pak Norman, terkait dengan kenapa sih masyarakat tuh harus mendukung ini? Coba saya pengen tahu kenapa sih, walaupun tadi kita sudah banyak mendengar ceritanya juga. Iya, karena tadi cerita dari Pak Norman itu ada inspirasi baru gitu. Iya. Saya sebagai orang awam tuh yang biasa di media itu berseliweran, wah pembangunan energi terbarukan, berapa kosnya sekian, bisnis harus sekian sen dolar, bla 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 bla. Kok kayaknya yang tadi dibicarakan sama Pak Norman jauh lebih realistis gitu dibandingkan hanya jual beli listrik. Ya, ini memang tertrigger kepada
kalau kita lihat di sana, khususnya desa-desa nelayan itu, mereka kan kesulitan itu mencari es dari mana. Mereka harus beli es dari tempat yang lain jauh, dan ikannya mungkin udah keburu layu atau keburu busuk gitu ya. Kita tertrigger gitu. Jadi, loh ini kalau mereka bisa dapetin es yang baik, kemudian bisa ada cold storage yang baik, kualitas ikannya bagus, mereka bisa jual dengan mahal gitu. Malah kita kepikiran nantinya itu malah bisnis model yang kita siapkan adalah nantinya dengan mereka punya industri perikanan yang baik dan bisa menghasilkan keuntungan yang menguntungkan pastinya ya, itu bisa menghidupkan listrik untuk warga. Karena kita tahu sebenarnya warga butuh listrik nggak besar-besar banget kok. Iya, iya, iya. Kebutuhan listrik untuk rumah itu paling 1.000 sampai 2.000 watt ya. Karena mostly gunakan untuk TV, penerangan, rice cooker gitu. 2.000 watt mah lebih dari cukup gitu ya. Nah, sementara kalau kita lihat kebutuhan listrik yang besar itu nanti kalau misalkan digunakan untuk memproduksi es. Ya, karena itu butuh ice maker, butuh listrik besar. Jadi kalau dibikin dengan skalanya yang besar, industri perikanannya juga hidup, itu bisa menghidupkan ekonomi warga. Nah, itu mereka bisa, dengan begitu, mereka bisa kirim tuh ikannya nantinya ke Batam, ke Bintan, ke Singapura kayak gitu. Karena di situ memang sentranya penghasil ikan gitu ya. Banyak ikan-ikan yang kualitas baik bisa di situ. Jadi kita ngelihatnya bahwa EBT listrik itu bukan hanya tentang jual listrik, tapi lebih kepada bisa menjadi mendorong perekonomian warga di sana juga bisa meningkat. Iya, ikan di Gitu. daerah-daerah situ kan anggaplah Bagus, ada tuna, ya. ada Pasti bagus. ikan laut yang segar-segar itu. Untuk sashimi itu ya. 1 kilo aja mungkin harganya bisa ratusan ribu kan. Betul. Harga Bisa jualnya dijual. Factory kan tinggi-tinggi nih harganya ya. 20 sen doang mah lewat lah ya. Jadi harus diusahakan ya. Optimismenya tinggi soalnya Mas. Ini Nah, jadinya melebar Melebar, kemana-mana tarik nih. Ada artinya tadi kalau kita runutin nih Mbak. Ya, ya. Jadi dari energi terbarukan kita dapat ide baru bahwa tidak hanya untuk jualan listrik. Kita bisa menjual dalam tanda kutip komoditi di lokal untuk perekonomian. Nah, kemudian pasti ada pertanyaan nih, bagaimana cara menjualnya? Jangan-jangan ini keluar konteks Pak ya. Jangan-jangan koperasi itu diperlukan Pak ya. Apalagi koperasi yang sekarang lagi dibuat oleh pemerintah, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kira-kira make sense nggak tuh Pak? Yes, itu benar banget. Karena memang dibutuhkan yang namanya itu bagaimana ini dikelola secara koperasi ya. Jadi ada bisnis, jadi kita nggak bisa bikin secara individu perorangan. Jadi dengan begitu, dengan dibentuknya koperasi itu kan bisa Rampung berhasil semuanya. terdiri dari anggota-anggota koperasinya ya. Jadi anggota koperasi termasuk juga itu yang masuk ke dalam industri perikanan. Ada ice maker, cold storage, sekaligus juga nantinya mereka juga masuk ke untuk sistem penerangan mereka juga. Nah, ada yang menarik itu. Kita pernah diskusi juga dengan salah satu kementerian Sains Tech ya. Salah satu ide yang mereka usulkan juga untuk dipasang charging untuk kapal-kapal nelayan. Gitu. Jadi dengan begitu kapal-kapal nelayan itu didesain mereka bisa ngisi malamnya itu nantinya karena terpasang PLTS dan baterai ya. Mereka bisa mengisi listriknya untuk kebutuhan baterainya, kapalnya. Dengan begitu mereka bisa melaut dan mereka one day off, mereka bisa balik lagi. Nggak butuh lagi BBM. Iya. Gitu. Sistem bisnis. Jadi sebenarnya energi terbarukan udah bisa sampai ke situ. Baterai kapal nelayan menggunakan baterai juga ternyata sudah ada. Sudah ada. Di negara lain kita juga ada benchmark, sudah ada. Nah, tadi kita pengen bahwa kita punya market ini, kita punya peluang bagaimana kita bisa meningkatkan taraf hidup warga, keekonomian warga dengan energi baru terbarukan. Tapi harapannya nanti kita bikin dorong PLTS, baterai, charging, teknologi itu bisa kita bangun di sini. Tapi poinnya tadi itu bahwa energi baru terbarukan tuh maknanya luas banget ya. Bukan tentang listrik aja, ini nggak lebih daripada itu. Ekonomi warga bisa meningkat. Ini teman-teman curhat perlu tahu ya, ini di luar skrip loh, beneran. Karena emang apa? Jadi Kita ngalir. penasaran aja ngalir gitu aja gitu. Nggak ada tuh kita tiba-tiba bertanya tentang ada koperasi Desa Merah Putih dan segala macam. Tapi ternyata energi terbarukan di kacamata Pak Norman Ginting itu ternyata
bukan hanya sisi teknologi tapi lebih sisi sosial, ekonomi dan segala macamnya. Humanity-nya juga Itu kan. keren banget. Saya sampai bingung nih mau nanya apa karena Sampai ini lupa tadi berkata-kata iya, sampai Iya. kayak Enggak, speechless gitu. tapi benar-benar ini keren banget ya. Kalau misalnya ide atau apa yang sudah pernah Iya. dilakukan oleh Pak Norman itu dilakukan di ya let's say lah di yang dekat di Jakarta ini kan ada Pulau Seribu ya kan. Mungkin bukan hanya perikanan ya, pertanian juga kan. Kayak di daerah Jawa Barat. Iya. Jawa Barat itu kan banyak juga di daerah-daerah dekat Sama. kampus saya dulu di Jatinangor. Kesanan dikit di Sumedang. Nggak ada tuh dia masuk LPG, masuk bensin itu masih susah, masih pakai kayu hawu dan segala Tahu macam. betul. Ya. Padahal potensi komoditi mereka juga bagus tuh, Iya. Pak. Mungkin bisa tuh Pak kita Iya. Meti bisa mengusulkan Pak kalau kayak gitu ke pemerintah. Dari pertanian untuk pertanian. Wah, Karena ini real luar case, biasa. ada buktinya kan, Iya, bukan iya, bukan Bukan wacana Kalau di aja kan. Indonesia sebenarnya sumber-sumbernya itu nggak usah dicari sebenarnya kan udah ada, tinggal gas aja. Wah. Iya. Berarti bukan community based lagi tapi Iya. commodity based. Commodity based. Tapi lebih daripada itu ya, nantinya memang kalau di daerah-daerah pertanian yang kita lihat kan mereka juga butuh tuh untuk pengeringan. Selama ini misalkan untuk irigasi, kita juga udah di Pertamina juga sudah ada beberapa pasang tenaga surya untuk bisa mompa air gitu ya untuk irigasi. iya, Itu irigasi. juga banyak itu contohnya gitu ya. Terus pengeringan. Selama ini misalkan mereka itu panen jagung atau panen kopi gitu ya. Itu kan butuh alat itu untuk pengeringan, dan pengeringan butuh energi ya, butuh listrik gitu ya. Itu juga bisa digunakan. Iya, Nah, tenaga surya bisa digunakan gitu ya. Nah, ini sepertinya artinya poinnya energi baru terbarukan itu bisa menjadi solusi untuk bisa produk-produk pertanian warga itu bisa punya nilai jual yang lebih baik lagi. Nah, itu tadi ya, dari pengeringan coklat, kopi gitu ya. Ada yang menarik, kalau tadi saya bicara banyak tentang PLTS ya. Saya pengen berangkat belok sedikit ke panas bumi. Ada yang suka kopi gula aren? Gula aren itu bisa kita hasilkan itu dengan uap yang kita hasilkan dari panas bumi cukup kecil ya, pipa kayak pipa rambut sekecil itu aja, itu bisa kita alirkan sehingga itu bisa panaskan dengan menggunakan uap yang kita punya itu sehingga misalkan gula aren, dan itu kualitasnya ekspor. Pengeringan coklat sudah, pengeringan kopi juga sudah gitu. Jadi kopinya yang bisa dijual itu udah kualitas ekspor, dan itu udah dilakukan. Jadi pembangkit geotermal panas bumi itu bisa berdampingan dengan pertanian warga. Kita bisa dukung tuh, warga bisa mendapatkan manfaat langsung, ketahanan energi dapat, ketahanan pangannya juga dapat. Ada yang menarik ya, sekarang itu kebutuhan energi, listrik ya. Kalau kita tadi kan ngeliat kebutuhannya masih basic nih, kebutuhan pangan ya, kebutuhan kita sehari-hari ya. Tapi ada yang lebih menarik, kebutuhan listrik sekarang itu ke depan, khususnya di negara-negara maju Amerika, itu mengarah ke namanya industri berbasis AI. Itu kebutuhan energi luar biasa, itu di atas 10 kali dari kebutuhan listrik sekarang. Energi terbarukan harusnya bisa jadi solusi dengan itu. Gitu. Jadi AI ini menyerap listrik jauh lebih besar daripada kita kebutuhan sehari-hari kita seperti ini. Gitu. Iya kan? Jadi misalkan Mbak Pinka minta tolong ChatGPT, tolong bikinkan hitungan kalkulasi, itu listriknya besar kebutuhannya. Itu skala gigawatt. Dan kebutuhan itu sudah luar biasa besarnya gitu ya. Dan ini yang bisa memenuhi itu kebanyakan memang negara-negara kayak di Amerika gitu ya. Karena apa? Karena mereka bisa mengelola harga gasnya itu lebih murah, sehingga yang punya data center ini masih memasangin di sana. Tapi kan namanya itu kan terbatas juga ya. Mereka tetap berbasis gas. Tapi kalau kita bisa dorong nantinya energi baru terbarukan kita ini, karena yang namanya pelaku data center juga menuntut adanya kecukupan energi, tapi juga sekaligus energi yang clean, berbasis terbarukan. Dengan begitu nanti kita jadi pasar yang besar. Itu besar sekali kebutuhan data untuk kebutuhan yang namanya itu listrik untuk AI tadi itu. Dan sekarang apa sih nggak AI? Ya kan? Sekarang masalah pengembangan usaha nih Pak. Dari sudut pandang Pak Norman, kira-kira memungkinkan nggak Pak pengembangan usaha di bidang renewable energy ini dilakukan oleh korporasi-korporasi yang skalanya mungkin skala UKM gitu Pak? Mereka atau UKM-UKM atau kita-kita lah ya, yang skala kecil ini
membuatnya energi terbarukan itu seperti layaknya AC, Pak. Jadi kita beli aja nih AC-nya. Kita gunakan AC itu sebagai pendingin Iya, gitu. iya. Dan kita bisa lebih produktif dalam bekerja. Teknologi nggak bisa dicegah, akan makin murah. AI pasti akan terus mendominasi, ya kan? 3D printing makin lama, Iya, iya. makin banyak kan gitu ya. Artinya memang di sini kita harus bisa memainkan peran kita secara strategis. Mungkin yang nggak usah rumit-rumit, misalkan tuh PLTU kita kan masih mengandalkan batu bara. Ya, pelan-pelan nanti kan yang dilakukan kita ganti dengan biomass. Sebagian pelan-pelan kita isi ya. Kita ambil contoh sekarang untuk di sektor biodiesel. Kita udah tembus ke B40 dan sekarang B50. Dan kita hari ini sudah tidak lagi mengimpor solar. Sudah cukup kita. Tapi untuk gasoline kita masih impor. Ya kan? Nah, ini kita perlu memang etanol ya, bioetanol itu bisa pelan-pelan mengisi. Jadi start dari E5, etanol 5%, etanol 10 dan sampai etanol 20%. Di Brazil mereka sudah sampai etanol 100%. Waduh. Kendaraannya sudah sampai 100% menggunakan etanol. Dan dipakai tuh, Pak. Dipakai. Karena Dipakai. mereka juga produsen biomasanya Yes. juga tinggi kan ya di sana di Brazil. Oh, mereka negara tropis juga ya? di Iya, Brazil ya? sama Iya. Indonesia ya, Pak. Sama ya. Indonesia. Jadi mereka memproduksi etanol dan gula cukup besar. Etanol mereka, produksi mereka itu kalau diekuivalenkan dengan minyak kurang lebih setara dengan 4 juta barrel Wow. etanol per hari. It's very huge number, artinya apa? Untuk kebutuhan mereka sendiri udah lebih dari cukup. Makanya mereka ekspor. Iya. Mereka sangat masif tuh mengembangkan industri plantation untuk ketahanan pangan dan untuk energi juga dapat. Jadi kalau kita tadi bicara tentang bayu-bayunya Mbak Vinka, Bioengineering ya. bioengineering itu bukan bicara tentang energi semata. Jadi untuk pangan juga gitu. Jadi dua dapatnya, ada pangan, bisa juga untuk energi. Nah, ini bisa berjalan seiringan dan kita punya kompetensi ke arah sana. Kita harus perkuat itu. Jadi nantinya dengan kita bisa masuk dorong tuh E5, baik nanti dari tanaman tebu, ya ada limbah pabrik gula namanya molasses itu masih bisa kita manfaatkan menghasilkan etanol. Singkong, ya kan? Ya singkong jangan jadikan keripik dong. Singkong kita olah lah jadi etanol, ya kan? Jagung juga bisa kita jadikan etanol. Sorghum Iya. bisa kita jadikan etanol. Glukosanya tinggi semuanya. Ya. Benar. Yang mungkin yang second G untuk Iya. yang etanol ya, yang bisa dimanfaatin yang namanya itu selulosanya ya, Iya, selulosa. masih bisa digunakan kan? Itu yang second G-nya. Kalau yang first G-nya kan masih yang berbasis glukosa ya kan, dan dirubah. Nah, itu bisa menghasilkan energi semua. Karena pada prinsipnya yang namanya jenis hidrokarbon, ya kan, hanya Mbak Vinka, bisa dirubah menjadi pangan, bisa jadi energi. Minyak goreng kita juga bisa dirubah menjadi Cooking oil ya, saya jadi berbagai energi. use cooking oil, minyak jelantah kan? Iya. Jadi apa coba? Aftur. Jadi Bisa jadi aftur, Oh. bayu aftur coba. Iya, Itu betul. prinsip merubah hidrokarbon itu Iya, kerjaan betul. Mbak Vinka lah itu, bagaimana mengubah struktur Pakai katalis karbon ya, ya Pak. kan. Nah, ya kan? Iya, Seperti itulah. iya. So, interesting ya. Banyak Wah. yang bisa dilakukan dari sisi teknologi di energi baru terbarukan ini. Manfaatnya pangan dapat, ya kan? Sehingga kita swasembada pangan bisa terjadi, energi juga kita bisa dapat gitu. So, opportunity is very very huge untuk bisa kita maksimalkan. Apa yang diciptakan Tuhan di alam pasti bisa digunakan 100%. Iya. Wah, gimana cara kita bisa mengembangkan teknologinya aja untuk bisa menggunakan itu secara Ya intinya kita maksimal, berpikir ya, Pak ya. Berpikir. Ya, kalau Quran itu kita harus iko berpikir, Iko. ya kan, membaca dan Iya. segala macamnya. Luar biasa hari ini juga ini banget ya, religius sekali. Iya. Masya Allah. Enggak, karena apa yang dinyatakan oleh Pak Norman itu benar-benar bahasa yang populer gitu, Iya, betul. nggak bahasa langit gitu loh. Kita jadi bersyukur tinggal di Indonesia juga sih sebenarnya. Iya, jadi Waduh. menurut saya teknologi, kalau saya nih ya melihatnya teknologi PV solar, wind turbine, biomasa atau apapun, ya udahlah itu udah ada ya. Menurut saya sebagai orang sosial, teknologi kayaknya gitu-gitu aja Pak ya. Paling kita optimasi apa pengembangan dan segala macam. Tapi menurut saya yang lebih penting itu adalah manajemennya ya. Manajemen gimana caranya potensi kita di Indonesia yang wilayahnya tropis, kemudian teknologi yang sudah ada dan sumber daya manusia ya, itu bisa
dioptimalkan. Benar nggak tuh Pak saya menyimpulkan gitu Pak? Iya, jadi kalau agama kan bilang kan ya, orang yang terbaik adalah yang bisa memberikan manfaat buat masyarakat banyak kan gitu ya. Jadi benar, energi baru terbarukan jelas memberikan manfaat untuk masyarakat banyak. Orang bisa mendapatkan akses energi, orang bisa meningkatkan taraf hidupnya, ya, dengan pertanian yang semakin baik, ikan yang makin bagus gitu ya. Orang juga bisa pengetahuan dia tentang teknologi juga semakin baik, ketahanan pangan juga terjadi gitu ya. Dengan kita kembangkan nanti di sektor biofuel, baik nanti dari tebu, jagung, dan lain sebagainya kan opsi kan terbuka tuh. Mau Iya. pangan kayak, mau energi, tapi kan kita membuka kemungkinan ke arah sana. So, jadi manfaatnya jelas sekali gitu ya. Dan itu energi terbarukan, makanya kita tadi suasana diskusi kita agak-agak ada atmosfer hawa-hawa religinya ya. Religinya. Karena kita bahas sesuatu yang memberikan manfaat. Iya, Gitu. iya. Bukan tentang it's not about money gitu loh. Nah, Bukan tentang kapitalis mata ini. Iya kan? Yes, itu dibutuhkan ya. Tapi bagaimana itu diperlukan dan bisa memberikan manfaat. Dan ini yang kita lihat adalah banyak yang membutuhkan hari ini. Banyak yang membutuhkan akses energi. Banyak yang membutuhkan mereka pengen taraf hidupnya meningkat. Dan kita lihat ini solusi. Ya, nanti kalau misalkan bioetanol berkembang, potensi tebu kan juga meningkat. Ya, karena serapan terhadap tebu juga meningkat. Tebu itu banyak kan plasma loh tuh, dikelola oleh masyarakat nanti. Harapannya juga nanti yang petani-petani sawit juga makin bisa berkembang gitu ya. Karena kalau berkembang second G tadi itu malah bisa dimanfaatkan untuk bisa menghasilkan etanol lagi. Terima kasih banyak Pak Norman atas kesediaan waktunya di tengah kesibukan yang ada. Sukses terus sebagai Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia. Semangat terus untuk mengawal energi di Pertamina New and Renewable Energy. Kami tunggu Pak cerita-cerita yang lain ya. Dan sebelum saya mengakhiri Curhat Energi hari ini, saya ingin menginfokan kepada teman-teman curhat sekalian bahwa acara podcast Curhat Energi ini adalah bagian dari Indo EBTKI Connect 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 sampai 4 September 2026. Jadi, buat siapapun, teman-teman curhat, perusahaan-perusahaan yang ingin bergabung di Indo EBTKI Connect, jangan lupa nih mensponsori acara Curhat Energi dan juga Indo EBTKI Connect 2026. Kalau ingin bergabung, silahkan visit ke www.indoebtkiConnect.com. Dan juga Instagramnya @indoebtke. Jadi kita bisa juga nge-reach out ke sosial medianya. Dan Curhat Energi ini bisa ditonton kapan aja, Mas? Hari Sabtu jam 10 waktu Indonesia Indonesia Barat.